Selamat siang, sahabat Wali dan kawan-kawan semua. Hari ini kita kembali ke sesi ke-6 Klinik Omnibus Law. Ini jadi sesi terakhir di rangkaian sesi terakhir Klinik Omnibus Law di rangkaian ulang tahun Walhi. Tapi klinik ini menjadi sebuah tanda bahwa negara ini tidak sedang baik-baik saja. Kami membuat ada 6 seri diskusi untuk memperlihatkan bahwa seberapa buruknya dan seberapa jahatnya proses-proses legislasi terbentuknya RUU Cipta Kerja gitu ya. Mungkin ini sesi terakhirnya, tapi ini bukan perlawanan terakhir kita untuk menolak dan mendorong pembatalan Undang-Undang RUU Cipta Kerja gitu. Hari ini tema yang akan kita angkat berjudul Kemunduran Demokrasi dengan narasumbernya Mbak Aswinawati, Ketua Umum atau Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Selamat siang Mbak Aswin. Halo, selamat siang Mbak Aswin. Oh ya, saya perkenalkan diri dulu. Kali ini mungkin agak baru ya. Saya host yang untuk penutup di seri terakhir di Klinik Omnibus Law. Saya Evan Sembiring, manajer kajian kebijakan eksekutif nasional Walhi gitu. Nah, kenapa pilihan pada hari terakhir sesi diskusi di Klinik Omnibus Law kami mengambil tema kemunduran demokrasi? Alasan sederhana bahwa kalau kita pelajarin, kalau kita mengikuti proses legislasi yang terjadi dari sejak September sampai September 2019 hingga sekarang gitu. Kita melihat bahwa begitu banyak produk-produk perundangan, khususnya undang-undang yang dibentuk dalam waktu cepat, dalam waktu yang sangat singkat, dan bahkan melewati tahapan-tahapan yang seharusnya, namun secara substansi, produk hukum yang didorong dengan sangat cepat ini, dia tidak memberikan muatan atau substansi yang memberikan perlindungan kepada rakyat dan lingkungan hidup gitu. Halo Mbak Aswin. Nah itu memperlihatkan, halo Mbak. Halo Mbak. Perkenalkan Mbak, saya Boy Mbak, yang bakal memandu diskusi. Omnibus Law ini untuk memperlihatkan seberapa mundurnya demokrasi di negara kita, apa yang puncaknya itu terjadi ketika pengesahan RUU Cipta Kerja, Mbak gitu. Iya, ya Boy, selamat siang. Kayak baru kenal aja. Oh iya sih, ketahuan dong kita ada kenal sama Mbak gitu. Iya, boleh dong Mbak gitu. Setelah hadir di diskusi ini Mbak Aswinawati, saya manggilnya Bu Direktur atau Bu Ketua Umum sih Mbak gitu? Ketua Umum. Oke, berarti saya manggilnya Mbak Aswin atau Ibu Ketua Umum Mbak? Aswin aja. Oke lah. Baiklah Ibu Ketua Umum Aswin gitu. Hari ini temanya itu kemunduran demokrasi gitu. Nah, saya mungkin mulai pertanyaan pertamanya itu apa sih makna demokrasi, dan demokrasi seperti apa sih yang diharapkan sebenarnya dilakukan atau dioperasikan di Indonesia, Mbak? Mbak Aswin bisa mulai dari situ nggak ya, Mbak? Oke, demokrasi itu kan sederhananya pemerintahan oleh rakyat, demos, kratos, pemerintahan oleh rakyat. Bagaimana pemerintahan oleh rakyat? Tentu saja bukan hanya ketika kita memberikan suara, meskipun itu penting ya. Jadi memberikan suara itu punya simbol orang yang duduk di kursi-kursi pemerintahan, orang-orang yang duduk di kursi wakil-wakil rakyat, itu bertindak sesuai dengan maunya kita. Karena mereka bisa duduk di situ karena kita. Esensinya itu. Nah, kalau kita kaitkan dan tentu saja demokrasi bukan cuma sekedar prosedur, karena kehidupan rakyat bukan cuma prosedur politik, tapi prosedur politik itu agar kehidupan rakyat bisa dipenuhi, kehidupan baik kelestarian lingkungan, lebih-lebih lagi soal pangan kita, perumahan, kesejahteraan, pendidikan dan lain-lain. Nah, dan karena itu ketika prosedur politik berjalan, kita memberikan suara, tapi ada kemandekan, orang yang kita pilih tidak mau mendengarkan substansi tadi, soal pangan, kehidupan, lingkungan, dan lain-lain, ya tidak ada demokrasi secara esensial di situ. Yang ada cuma prosedural, dan demokrasi prosedural itu sebetulnya
bisa kita lihat sebagai upaya mengambil legitimasi tanpa memberikan kembali kepada rakyat hak-hak mereka di dalam demokrasi itu. Jadi mandatnya sudah terputus. Oke, terima kasih Mbak. Nah, saya lanjutkan kayak gini. Tadi Mbak Asvin itu bilang demokrasi yang baik itu seharusnya orang-orang yang kita pilih, orang-orang wakil kita itu, dia melakukan apa yang rakyat hendaki, apa yang rakyat butuhkan gitu. Nah, kalau kita lihat dalam konteks Indonesia sekarang ini, menurut Mbak Asvin gimana ya? Apakah presidennya, anggota DPR-nya, anggota DPD melakukan hal yang dibutuhkan rakyat atau diinginkan rakyat nggak ya Mbak? Jauh sekali. Jadi yang paling mencolok sebetulnya sejak 2019 ya. Kenapa saya bilang paling mencolok? Karena protes itu tidak lagi disuarakan melalui virtual, tapi juga hadir langsung secara fisik. Itu kan penolakan yang paling kuat begitu. Sejak revisi Undang-Undang KPK, kemudian kita lihat dengan Minerba, Undang-Undang, terus RKUHP, terakhir Omnibus Law Cipta Kerja ini, suara publik itu diabaikan. Dan kalau kita cermati, publiknya itu luas sekali loh. Mulai dari buruh, petani, mahasiswa, pemuka agama, akademisi. Jadi sudah nggak kurang-kurang itu yang menolak dari berbagai elemen masyarakat, tapi tidak didengar juga. Gitu. Yang ada malah kebalikannya, suara kita dibungkam dengan berbagai argumentasi seperti ada dalang di balik itu dengan kekerasan yang menyasar orang-orang yang berdemonstrasi dan lain-lain. Padahal demonstrasi itu sah konstitusional di negara hukum Republik Indonesia. Oke, terima kasih Mbak. Saya teringat waktu Mbak Asvin bilang tadi yang September 2019, sebenarnya kemarahan warganya atau kemulan demokrasi sudah dimulai gitu. Nah, pertanyaan gini Mbak gitu. Nah, kalau kita lihat di pengalaman September 2019, sebenarnya kan kita berhasil melahirkan banyak orang yang sadar gitu. Kita semua makin sadar bahwa rakyat makin melek bahwa demokrasinya nggak sedang baik-baik saja nih gitu. Nah, tapi kalau kita belajar dari September itu, ternyata kan demonstrasi yang dilakukan itu belum menghasilkan kan. Toh setelah RUU KPK yang disahkan, RUU perubahan KPK disahkan, bahkan diikutin oleh pengesahan RUU Minerba gitu. Nah, sebenarnya kan cara-cara murkanya rakyat ini kan belum direspon baik oleh negara gitu Mbak gitu. Nah, jadi menurut Mbak Asvin, apa yang harus kita lakukan untuk melawan kemunduran demokrasi yang terjadi saat ini gitu? Ya, pertama betul gerakan September belum berhasil. Tetapi kalau kita lihat konteks ya sejarah pada saat itu, 2019 itu adalah gerakan besar pertama setelah 20 tahun reformasi. Artinya ada generasi yang sama sekali baru ataupun generasi yang sudah pernah ikut dalam reformasi 98, sebagian sudah tidak ada, sebagian yang ikut mungkin sudah lama juga tidak melakukan hal serupa. Artinya 2019 itu hanya belajar. Kalau kita lihat gerakan Hong Kong itu dari mulai Payung Kuning sampai yang sekarang itu berapa tahun? Sekitar 5 tahun. Jadi saya mau menafsirkan itu keberhasilannya luar biasa. Banyak orang yang subjek politiknya kemudian menjadi hidup, menyadari bahwa mereka harus ikut berpartisipasi dalam perdebatan publik dan bahkan aksi demonstrasi. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita harus terus menyuarakan hal-hal seperti ini melalui media sosial, melalui turun ke jalan, melalui kajian. Jadi berbagai macam profesi, berbagai macam posisi, itu semua bisa menyuarakan itu dengan berbagai cara. Dan menurut saya jangan pernah dan jangan putus harapan. Orde Baru itu membutuhkan berapa? 32 tahun ya, karena demonstrasi sudah ada sejak awal pemerintahan Soeharto ada, dan baru 32 tahun tumbang. Kita baru berapa lama suara kita nggak didengar. Tapi kan pemerintah ini mungkin paling lama kan 2024 Mbak. Mungkin butuh berapa lama ya kita paling nggak nyadarin mereka ya? Menurut saya posisinya tampaknya bukan menyadarkan lagi ya. Kalau saya bandingkan penolakan 2019 dengan 2020, artinya respon terhadap penolakan, pada 2019 pemerintah kan masih menjanjikan perpu ya, meskipun kemudian nggak jadi gitu. Tapi yang sekarang kan tegas sekali. Nah, jadi memang pertaruhan sesungguhnya adalah Omnibus Law gitu. Sedangkan RKUHP, kemudian revisi Undang-Undang KPK itu kira-kira untuk memuluskan jalannya saja supaya nggak ada penegakan hukum korupsi yang kuat, supaya kebebasan sipil dihambat melalui RKUHP. Tapi inti dari oligarki, inti perampasan
sumber daya alam, sumber daya Indonesia, ya sekarang di Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi ya pantas saja kalau ini keras sekali pertarungannya gitu. Misalnya Jadi kalau kita bukan menyadarkan gitu, apa tujuan kita untuk pesan apa yang mau kita sampaikan ke publik dan ke pemerintah sama parlemennya, Mbak gitu. Menurut saya tentu saja berbeda ya. Kalau ke publik itu memberikan kesadaran, menambahkan pemahaman. Tapi kalau ke parlemen dan ke pemerintah ya pesan yang kuat bahwa kita sudah tidak mau diperintah oleh oligarki. Oke. Sebelum kita lanjut, saya ingetin dulu ya Mbak. Kalau ini kan sebenarnya tayang langsung di kanal YouTube Walhi gitu. Jadi kawan-kawan yang hendak menyampaikan pertanyaan atau misalnya pesan kepada Ibu Ketua Umum Mas Finawati, silahkan komen di kanal YouTube kita gitu. Oke Mbak. Oke, berarti kan kita sebenarnya sedang meminta bahwa tutup ruang untuk oligarkinya ya. Gitu. Nah kita kembali ke masalah pokok yang dibahas di diskusi kali ini ya. Kita sebenarnya kan pada 5 Oktober ya. Kalau 5 Oktober lalu kan sebenarnya telah disahkan RUU Cipta Kerja yang sebenarnya kalau dari fase dari awal dia diuji ke publik, disampaikan draft itu kan mendapat penolakan gitu ya. Banyak bukan cuma dari kelompok organisasi non pemerintah ya, tapi misalnya anak-anak muda bahkan K-popers di ujungnya akhirnya dia menjadi garda terdepan atau pasukan cyber yang paling menentukan bagaimana ini bisa trending di media sosial gitu ya. Nah, kalau menurut catatan Baswin dan kawan-kawan LBHI gitu ya, kami mau tahu gitu apa sih sebenarnya catatan proses maupun muatan dalam RUU Cipta Kerja yang sebenarnya memperlihatkan bahwa kuasa oligarkinya itu, kalau Zizek bilang itu makroparasit ya Mbak gitu. Kuasa ya segelintir orang-orang ini yang tamak ini gitu. Yang dimuat dalam aturannya gitu, dan proses-proses apa sih yang dilampaui dalam proses pembentukan RUU Cipta Kerja ini Mbak secara hukum gitu tentunya Mbak. Silakan Mbak Aswin. Ya, jadi banyak sekali dimulai dari ketika pembahasan di pemerintah. Draftnya itu kan disembunyikan. Kenapa saya bilang disembunyikan? Tidak ada satupun orang yang mendapat. Kami tektokan juga dengan teman-teman jurnalis. Jurnalis juga tidak bisa menemukan. Ini pencarian harta karun terbesar ini di abad ini di Indonesia. Karena nggak bisa didapatkan dan semua orang memburunya kayak harta karun. Yang kedua, kami sebetulnya sudah di Fraksi Rakyat Indonesia misalnya menyusun 16 masalah terkait proses pembahasan. Tapi saya akan ngomongin yang pokok-pokok saja. Pernah ada pembahasan di hotel mewah menggunakan uang pribadi. Dan uang pribadi itu kita tahu dari mana? Dari pengakuan anggota DPR sendiri yang dia muat, yang mereka katakan ketika diwawancara oleh jurnalis media mainstream. Masa sih bisa ada pembuatan undang-undang pakai uang pribadi? Masuk akal kah itu? Ya kan? Gitu. Kemudian ada penyusupan klaster pajak. Nah, klaster pajak ini kan masuk di akhir-akhir. Artinya pasti di naskah akademis awalnya itu tidak sinkron. Artinya udah cacat lagi karena di Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, RUU itu apa sih? RUU itu hanyalah penormaan, pembuatan norma dari analisis masalah dalam naskah akademis. Jadi harus ada analisis masalah. Terus kemudian RUU itu cuma proses penormaan, membentuknya menjadi bahasa pasal-pasal dari bahasa analisis. Di dalam sidang, karena beberapa organisasi menggugat surat presiden surpres ini ke Omnibus Law, ke PT UN, di dalam persidangan diakui oleh wakil dari pemerintah bahwa mereka melakukannya secara bersamaan, membuat naskah akademis dan RUU secara bersamaan. Artinya ada pelanggaran yang lain. Kemudian kan kita lihat itu, harusnya tadinya ada rapat tanggal 8 ya, rapat BAMUS, sehingga teman-teman di Gerakan Perempuan kecelek gitu, dalam arti kami tertipu karena tadinya mau mendorong masuk kembali agenda RUU banyak, RUU PRT, terus kemudian masyarakat adat dan khususnya penghapusan kekerasan seksual, ternyata dipindah ke tanggal 5 Oktober. Dan itu pun kan disembunyikan di dalam surat undangan yang kita lihat bersama itu. Tidak ada pembahasan tingkat 2 RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Nggak begitu.
bahasanya itu tidak begitu. Jadi ini kan kalau kita lihat semua yang disembunyikan ini kan hanya maling yang menyembunyikan dirinya, ya nggak? Gitu. Nah ini kok seperti kelakuannya seperti maling. Nah kemudian apa sih yang disembunyikan? Mari kita masuk ke pasal di substansinya. Saya diajarin oleh teman-teman di sektor energi dan teman-teman Walhi, Greenpeace dan lain-lain. Ada 0%, jadi royalti itu bisa 0% untuk tambang batu bara yang melakukan sesuatu gitu ya. Sesuatunya apa? Diatur di peraturan pemerintah. Jadi artinya bisa apa saja gitu. Masa royalti bisa 0%? Jadi untuk apa ada tambang batu bara kalau bukan untuk katanya untuk kemaslahatan rakyat. Kalau uangnya saja nggak masuk ke negara, royaltinya 0%, apa yang diambil, apa yang diterima negara rugi bandar itu. Sudah dikeduk ininya harta kekayaannya dan tidak dapat royalti. Itu baru satu saja. Kalau kita perhatikan lagi misalnya soal strict liability ya yang menghilangkan kesalahan, itu saya juga belajar dari Walhi, itu mengerikan sekali. Itu kan konsep yang secara umum, secara internasional sudah diterima bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup maka tidak perlu dibuktikan kesalahan asal dia melakukan eksplorasi di situ. Kalau ada masalah, ya dia bertanggung jawab, begitu. Nah, hal-hal yang sudah umum itu itu yang dihilangkan oleh Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kalau itu untuk kepentingan negara, kepentingan rakyat, bagaimana menjelaskan itu? Negara tidak dapat royalti, lingkungan rusak. Kalau lingkungan rusak, kesehatan masyarakat pasti terganggu. Buruh kemudian menjadi perbudakan modern. Karena easy come easy go, nggak ada kepastian dalam kerja, nggak ada job security dalam bekerja. Apa yang didapatkan kita? Apa yang didapatkan rakyat? Oke, menarik ya Mbak. Tapi yang paling asik sih tadi dengarnya itu yang paling populer ada maling dan harta karun gitu ya. Nah saya mau nanya itu kira-kira berarti yang malingnya siapa ya Mbak gitu? Yang pasti malingnya bukan rakyat. Oke. Nah, nanti kita tunggu aja siapa yang marah-marah, ya dia malingnya berarti. Lalu saya ngelihat tadi harta karun ini kan seolah-olah RUU Cipta Kerja ini menjadi harta karun karena sangat susah sekali mendapatkan draftnya gitu. Yang kedua pasca disahkan sekalipun kita kan nggak dapat juga yang mana sih yang lu sahin gitu kan, RUU yang mana sih lu sahin gitu kan. Nah pertanyaannya gini Mbak gitu, seberapa butuh sih keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, itu yang pertama gitu. Nah yang kedua gitu, apakah ketika misalnya ada satu RUU yang disahkan gitu, apakah seharusnya draftnya udah final gitu, atau dia boleh berargumentasi, oke, kita ngedit dulu gitu, ada draft yang sekian, ada typo, ada penyesuaian gitu. Apakah itu memungkinkan nggak dalam aturan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, Mbak? Ya, saya jawab dulu ya. Yang pertama soal keterbukaan. Keterbukaan itu bukan cuma soal prosedur. Karena di dalam demokrasi, di dalam pembentukan perundang-undangan, maka prosedur itu akan menjamin isinya, gitu. Misalnya, kalau kita kaitkan dengan hal yang sederhana, kenapa ada restoran yang dapurnya terbuka? Kenapa konsumen harus bisa melihat bagaimana masakan itu dimasak? Ya untuk menjamin bahwa nggak ada ludah keringat yang ikut masuk ke wajannya itu, gitu ya. Jadi prosedur itu sangat menentukan isi. Nah, keterbukaan itu juga dimandatkan di dalam undang-undang. Saya sebenarnya jadi males sekali ya, dan jadi malu kalau ngomongin rujuk undang-undang, karena itu jadi nggak ada harganya di dalam proses pembentukan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Itu jadi kayak lelucon kita ngomong pasal-pasal ya. Jadi ada asas keterbukaan yang wajib gitu diikuti dalam proses pembentukan perundang-undangan, dan partisipasi masyarakat itu juga sesuatu yang dijamin dalam proses pembentukan perundang-undangan. Nah, tapi setelah saya pikir-pikir nih soal harta karun, selain yang diburu banyak, yang disembunyikan itu ya, selain kalau diburunya memang kayak harta karun ya, tapi ada juga yang disembunyikan, yaitu limbah gitu. Ada orang-orang yang buang limbah disembunyikan rapat-rapat gitu ya, karena bau busuk, bangkai juga disembunyikan rapat-rapat karena berbau busuk. Nah, ini mungkin lebih pas kali ya dengan RUU Omnibus Law, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, setelah pertanyaan kedua, kalau sudah disahkan, boleh nggak sih diganti-ganti gitu ya?
Kalau memang dia cuma mau mengubah formatnya, misalnya tadinya nggak rata kanan, terus rata kanan, terus kemudian ada detil-detil spasi gitu, ya itu boleh. Beberapa undang-undang yang mencurigakan, yang sangat kental ya nuansa pesanannya gitu ya, atau kepentingan pihak tertentu, itu pernah ada seperti ini. Misalnya undang-undang revisi undang-undang KPK, ya masa jabatan, masa usia yang boleh menjadi pimpinan KPK itu kan juga sempat berubah gitu. Nah, tetapi dan itu kan skandal juga. Nah, tapi tidak ada yang separah undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, bukan cuma 1-2 pasal gitu. Dan itu pun diakui juga oleh mereka dan buktinya juga banyak. Pernah ada peristiwa seperti ini di dalam itu loh yang tembakau itu, ingat kan? Ya, dan dilaporkan ke polisi gitu. Dan meskipun kita tahu ya polisi tidak akan menjalankan ini, yang waktu itu, tapi kemudian ada anggota DPR yang dikenai sanksi oleh internal, proses di internal mereka. Oke, terima kasih Mbak Aswin. Yang selanjutnya seperti ini ya. Kalau kita ingat itu ya, kita ingat di media sosial selain ada sebenarnya banyak yang viral ya gitu. Ada kawan-kawan K-popers dengan berapa hashtagnya gitu. Tapi sayangnya saya nggak bisa, saya sempat foto sih Mbak. Tapi ada satu foto juga yang cukup viral Mbak ya. Kalau kita belajar, kalau kita perhatikan pasca tanggal 5 Oktober itu, kurang lebih fotonya kayak gini nih. Tapi ini nggak jelas kayaknya ya. Ini foto Mbak Aswin sih gitu. Tapi yang sebenarnya yang buat viral itu bukan foto Mbak Aswinnya gitu ya. Tapi kalau kita baca itu kan pesannya sangat luar biasa ya. Nah saya dapatnya sih tanggal 6 gitu kan. Wah ini Mbak idola saya gitu kan. Nah, saya bacain ulang ya Mbak. Kalau ini saya dapat dari akunnya YLBHI ya. Nah, judicial review tidak usah dilakukan karena pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional. Maka isinya cacat hukum. Jadi tidak bisa melawan undang-undang inkonstitusional dengan jalur konstitusional. Gitu. Nah, tadi sebenarnya apakah dengan keterbukaan yang dilakukan proses yang tidak terbuka? Apakah dengan muatan yang sangat berpihak pada the haves-nya gitu, pada orang-orang yang tajir gitu kan, konglomerat yang tajir lah. Sebenarnya kan kalau konteks bernegara, kalau kita bicara kan dia nggak boleh bersikap netral kan. Negara itu kan berpihak. Contoh itu fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara gitu. Itu kan memperlihatkan bahwa negara itu nggak berpihak. Negara itu nggak netral, tapi dia berpihak gitu kan. Nah, apakah konten-konten yang sangat berpihak pada the haves gitu. Yang kedua, banyak substansi dan muatan dalam RUU Cipta Kerja yang sebenarnya bertentangan dengan banyak produk-produk hukum yang lain. Selanjutnya dia bertentangan dengan apa yang disebut prinsip keadilan secara umum gitu kan. Apa yang bisa kita bicara dengan prinsip pengelolaan dan pelindungan lingkungan hidup yang baik gitu kan. Apakah yang Mbak Aswin maksud itu yang dalam pembentukan RUU Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober ini, yang dimaksud inkonstitusional itu terkait dengan prosesnya atau misalnya dengan substansi atau gimana Mbak? Gitu. Ya, jadi tentu saja kedua-duanya, tapi yang saya maksudkan prosesnya. Prosesnya saja sudah cacat. Apalagi yang bisa, nggak perlu lagi kita lihat substansinya. Gitu. Misalnya dalam hukum kan, kalau kita merekam sesuatu ya, tapi tidak sesuai prosedur, nggak akan dilihat lagi isi rekamannya. Karena cara-cara mengambilnya saja sudah gawat gitu. Jadi yang saya maksud adalah prosedur. Tetapi konteks pernyataan saya itu adalah begini. Waktu itu pemerintah mengarahkan dan DPR. Jadi ingat, yang meminta judicial review itu siapa? Puan Maharani, Mahfud MD, dan Presiden Jokowi. Jadi orang-orang... Presiden lo ya Pak? Presiden lo ya? Presiden yang memilih beliau. Jadi... jadi yang meminta judicial review itu adalah orang-orang yang menginisiasi dan mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Masuk akal nggak kalau kita ikutin? Itu kan sederhana saja. Dan masalahnya mereka kemudian menyarankan judicial review, membenturkannya dengan mengatakan judicial review yang konstitusional. Kan implisit mau mengatakan yang lain tidak konstitusional, demonstrasi tidak konstitusional. Itu yang mau saya tolak.
Karena di dalam konstitusi kebebasan menyampaikan pendapat itu konstitusional, ada Undang-Undang 998 bahwa menyampaikan pendapat itu hak, begitu sangat-sangat hak sehingga kita tidak perlu izin, cukup memberitahu ke polisi untuk apa? Agar polisi mengawal kita agar demonstrasi dapat berjalan, bukan untuk membubarkan demonstrasi. Oke, terima kasih. Nah, petikan berikutnya itu dari pernyataan Mbak Aswin yang viral itu gitu. Melawan undang-undang inkonstitusional dengan jalur saya ulang ya. Jadi tidak bisa melawan undang-undang inkonstitusional dengan jalur konstitusional. Itu maksudnya apa, Mbak gitu? Iya, maksudnya begini, itu tadi. Jadi kan orang-orang yang melakukan tindakan inkonstitusional dalam membentuk undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, kemudian menggunakan dalih konstitusi. Kamu ke JR dong, karena itu yang konstitusional. Loh, kok dia tidak mengatakan itu ke dirinya sendiri? Itu namanya self-exception, pengecualian untuk dirinya sendiri. Ya nggak bisa, begitu. Itu yang saya maksudkan. Dan kita jangan terjebak ke dalam hal itu. Dan jangan lupa ya, sebetulnya Februari itu Presiden Jokowi itu sudah datang ke MK untuk meminta bantuan. Jadi dalam acara penyampaian laporan tahunan Mahkamah Konstitusi tahun 2019, tanggal 28 Januari 2020, Presiden Jokowi datang langsung dan meminta dukungan MK untuk Omnibus. Masa kita nggak bisa baca ini arahnya kemana? Saya bukannya tidak percaya kepada MK, saya percaya kepada MK. Tapi kok ini bau-baunya nggak enak banget, gitu ya. Dan masalahnya begini juga. Orang-orang itu pemerintah dan DPR mencoba membuat kita lupa dengan cerita Undang-Undang 2597 tentang ketenagakerjaan. Undang-undang itu sudah disahkan, ditolak sebelum dan sesudahnya, dan pada akhirnya tidak pernah berlaku. Kenapa? Karena ada penolakan besar-besaran melalui demonstrasi yang konstitusional itu. Oke. Gitu. Oke. Jadi cara-cara ngelawan tetap konstitusional gitu ya, Mbak? Oh ya, demonstrasi itu konstitusional. Oke. Menyampaikan pendapat itu konstitusional. Oke, Mbak, saya sebelum saya lanjutin lagi, saya bacain dulu ya, Mbak. Ada 2 pertanyaan nih, Mbak. Pertama itu dari Wahyu EKS gitu. Panggilan akrabnya sih Bieber kalau nggak salah ini manusia, Mbak gitu. Nah, pertanyaannya itu, jika kita sudah tahu oligarki adalah pangkalnya, apakah mengharapkan pada pemerintah adalah sesuatu yang useless gitu? Apakah ide politik alternatif non pragmatis akan jadi solusi transformatif gitu? Gila, reflektif banget pertanyaannya, Mbak. Itu dulu, Mbak, gitu. Dari kawan-kawan Jawa Timur. Ya, luar biasa ini, kawan Wahyu atau Bieber. Iya kan ada beberapa level perjuangan dan ada juga sequence waktu ya, dalam jangka pendek, dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang memang saya sepakat, atau jangka menengah yang jangka panjang tampaknya dari berbagai perulangan sejarah dan perulangan modus dari pemerintah dan DPR, kita tidak bisa lagi terus-terusan begini hanya merespon. Kita harus melakukan tadi politik alternatif, membangun kemandirian politik, dan juga menurut saya politik alternatif itu harus dimulai dari kemandirian produksi dan kemandirian konsumsi, begitu. Tapi tentu saja kan itu tidak akan bisa dibangun dalam 1-2 hari. Meskipun menurut saya betul juga agak mustahil mengharapkan pemerintah dan DPR naif, mereka akan sadar. Jadi sebetulnya yang sedang dilakukan dalam jangka pendek adalah memberikan tekanan agar mereka memperhatikan suara rakyat. Di situ posisi saya, dan saya sangat sepakat tadi bahwa memang dalam jangka yang tidak boleh terlalu lama harus ada politik alternatif yang dibangun oleh orang-orang yang sadar dan tidak mau menggarong negara ini. Terima kasih. Apa sih yang dimaksud dengan politik alternatif seperti apa ya, Mbak? Supaya masyarakatnya sadar, kita tahu juga kan, bukan cuma Mbak Aswin yang ngerti gitu. Gimana ya, Mbak? Ya, mungkin teman-teman bisa lebih ngerti dari saya yang ditanya, saya jawab. Kurang banget nih, Walhi. Jadi macam-macam. Saya akan ngomongin juga di beberapa level ya. Di level yang agak untuk menuju yang paling jangka panjang, maka sebetulnya di banyak negara demokrasi perwakilan itu disertai dengan demokrasi langsung. Bentuknya apa? Recall oleh rakyat. Jadi ada banyak negara, sayangnya bukan di Asia Tenggara, ada banyak sekali negara semua pejabat
publik yang di rakyat. Kalau dulu kan kita dengar yang di-recall oleh partai. Ya itu betul di masa lalu mereka dipilih oleh partai, tapi pencoblosan langsung harusnya merecall rakyat. Jadi kalau kita punya misalnya penentuannya berapa puluh ribu gitu sesuai dapilnya, misalnya kita tidak mau lagi ada nih orang nih di DPR atau DPRD karena nggak pernah dari kita bisa recall dia dan diganti. Atau jutaan menolak, maka RUU itu tidak jadi dibahas. Nah itu tapi jangka yang nggak terlalu lama. Di tingkat yang berikutnya, kita tahu bahwa amandemen Undang Dasar 45 yang dibikin juga oleh para wakil rakyat di MPR sana, itu membuat sehingga presiden hanya bisa dicalonkan oleh partai politik, atau setidak-tidaknya tafsirnya begitu. Sebetulnya ada tafsir yang lain, tapi itu kalah di Mahkamah Konstitusi kan dengan suara 6-3 kalau saya nggak salah ingat. Jadi bayangkan ya, kita itu kan kemarin memang memilih gitu ya. Anda silakan pesta demokrasi bisa memilih, tapi pilihannya cuma 2. Karena ini mau makan siang atau sudah atau dalam waktu atau ini kira-kira makan siang, tepat kira-kira kita dengan analogi makan siang. Jadi misalnya Walhi menawarkan kepada yang mendengar, teman-teman silakan pilih mau ikan tongkol rebus atau ikan tongkol panggang. Terus ada yang bilang nggak mau, saya mau ikan tongkol goreng. Nggak bisa, adanya ikan tongkol bakar atau ikan tongkol rebus. Terus saya bilang saya nggak mau makan ikan tongkol, saya mau makan sayur. Wah lebih nggak bisa lagi, cumanya ada ikan tongkol. Nah itu yang terjadi di pemilu Indonesia kan, hanya ada 2. Kalau nggak mau dua-duanya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Sudah ditutup oleh oligarki dengan memberikan batas threshold yang tinggi. Jadi itu semua dipagari. Tapi yang lebih dari itu, yang lebih panjang lagi adalah kita bisa mencoba membangun partai politik yang tidak dibiayai oleh oligarki, yang modelnya bukan elit partai politik yang menentukan, yang tidak ada pemilik, kan seakan-akan kalau bapaknya yang mendirikan partai politik nanti anaknya akan jadi ketua umum atau suaminya atau apa, itu contoh gitu ya gitu. Nah harus ada partai politik yang bebas dari itu, tapi juga dia bukan partai politik yang memainkan mayoritas minoritas gitu. Dia harus inklusif, dia harus terbuka untuk semua keyakinan, dia harus mau membela kepentingan rakyat kecil, buruh, petani dan sebagainya, dan harus ada yang demokratis juga di dalam sistemnya. Nah itu mungkin yang bisa disebut sebagai politik alternatif. Masih banyak lagi politik-politik alternatif yang lain. Ada negara-negara yang, atau misalnya yang dalam sekarang di tingkat internasional, memang kita harus punya perwakilan ya dengan adanya internet. Kan kalau kita voting, karena tadi ada K-popers gitu ya, kalau kita mau voting acara-acara musik gitu ya, kan kita bisa langsung melalui teknologi. Berarti kita bisa juga dong menentukan kebijakan publik tidak melalui wakil. Tentu saja wakil perlu ada begitu ya, tapi mungkin dikurangi. Nggak semua lagi urusan negara diselesaikan dengan demokrasi perwakilan, harus ada dengan demokrasi langsung karena teknologinya sudah sampai ke sana. Ada banyak sekali sebetulnya, dan itu betul-betul akan membongkar mitos, mistifikasi bahwa segala sesuatu harus melalui DPR, harus melalui partai politik, dan partai politiknya yang model seperti ini, yang elitis dan dibiayai oleh oligarki. Oke, terima kasih Mbak Asvin. Saya cuma mau nyampein pesan kawan-kawan Walhi ya. Lain kali ada diskusi politik alternatif kayak Mbak Asvin deh narasumbernya gitu. Jangan. Nggak ya, ada pertanyaan lagi Mbak gitu. Ada pertanyaan lagi dari Muhammad Fadil Harid Sah gitu ya. Dia mau bertanya gini ya. Bagaimana dengan hukum-hukum? Dia kurang lebih saya jelasin ya. Dia bertanya tentang IMB dan AMDAL gitu. Bagaimana pengubahan pasal-pasal tersebut sehingga memudahkan proses-proses pembukaan lahan gitu. Itu sebenarnya bagaimana proses legislasinya bisa mengubah beberapa substansi atau konten atau redaksi perundang-undangan sebenarnya cukup strict untuk menentukan perlindungan itu bisa dengan gampangnya diubah di dalam RUU Cipta Kerja gitu. Itu pertanyaan dia yang pertama. Saya bacain sekali lagi ya Mbak, mumpung 2 nih ntar dia lupa. Yang kedua,
dia nanya gitu, bagaimana sih cara kita ya agar dapat paham dan bisa mengedukasi orang-orang yang tidak mengerti terkait dengan persoalan yang kita hadapin saat ini. Itu pertanyaannya Mbak, dari Muhammad Fadil Haritsah gitu. Silakan Mbak. Ya, terima kasih kawan Fadil Haritsah. Saya jawab secara umum ya. Jadi gejala umumnya yang saya perhatikan, mereka akan mengurangi ketentuan-ketentuan yang sangat rigid. Misalnya ketentuan 30% tentang kawasan hutan kan tidak ada lagi. Kemudian bagaimana? Diserahkan kepada aturan selanjutnya, yaitu peraturan pemerintah. Jadi aturannya apa? Kita tidak tahu, karena peraturan pemerintahnya nggak ada, belum ada ketika undang-undang disahkan. Jadi artinya apa? Bisa apa saja. Seperti juga kalau kita lihat pola sejenis di Undang-Undang di Klaster Ketenagakerjaan tentang masa kontrak, dulunya ada 3 tahun, sekarang sudah hilang. Itu persis itu seperti kawasan hutan. Jadi yang rigid-rigid itu hilang. Gejala yang ketiga, tadi kan yang rigid dihilangkan, dimasukkan ke PP. Gejala yang ketiga adalah perubahan definisi. Kalau saya nggak salah gitu ya, karena saya nggak ahli soal ini, terus terang, AMDAL itu ada perubahan definisi. Jadi di dalam hukum itu satu kata saja dihilangkan, itu bisa, kalau dia strategis, itu bisa mempengaruhi substansi dengan sangat serius gitu. Misalnya dilarang, kemudian diganti dengan dapat dilarang. Itu dapat dan harus contoh itu. Tidak, iya, dilarang saja ya. Dilarang dengan dapat. Dapat dilarang. Cuma nambah satu kata. Itu sudah berbeda makna sekali. Kalau dilarang, harus dilarang, artinya wajib. Kalau dapat, bisa dilarang, bisa tidak. Tergantung siapa, pembuat kebijakan, diskresi lagi. Lebih celaka lagi dalam undang-undang ini, sebagian besar kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Gitu. Jadi sebetulnya DPR ini sedang menjadi endorser dari pemerintah, memberikan cek kosong, pada akhirnya yang akan menentukan pemerintah lagi. Dan ini bertolak belakang dengan argumen mereka ketika bikin Omnibus Law, bahwa untuk menghapuskan regulasi yang begitu banyak. Kan Pak Jokowi kan, saya hampir ngomong Pak Soeharto, ini jadi ingat Orde Baru. Pak Jokowi kan bilang kalau salah satu tujuannya ini terlalu banyak regulasi. Siapa yang bikin dalam catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, regulasi itu ada 1000-an. Sejak kapan? 2014. Penambahannya dari 2014 hingga 2019. Itu pemerintahan siapa? Pemerintahan Pak Jokowi sendiri. Yang paling banyak apa? Ada peraturan pemerintah, peraturan menteri. Jadi beliau, di masa pemerintahan beliau lah ada banyak hiperregulasi, tapi beliau kemudian mau menghapuskannya dengan Omnibus Law, sangat nggak masuk akal. Dan Omnibus Law Cipta Kerja, banyak juga aturan pelaksanaannya. Jadi pernyataan-pernyataan itu tuh jadi saling bertolak belakang. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita? Oke, menurut saya bisa dengan metodenya, bisa dengan gambar, tetapi kita harus menghilangkan bahasa-bahasa teknis, dan menurut saya yang paling mudah adalah memberikan ilustrasi dampak. Begitu. Misalnya, kalau tentang tentang royalti 0% untuk perusahaan tambang batubara, dapat 0%. Apa akibatnya? Ya akibatnya kekayaan alam bumi Indonesia diambil, tapi negara nggak dapat apa-apa. Atau yang lain, apa akibatnya kalau jangka waktu 3 tahun kontrak dihapus, PKWT dihapus? Ya akibatnya kita bisa dikontrak berapa lama pun, tergantung peraturan pemerintah, dan ada ketidakpastian hukum. Pemerintah yang sekarang bikin 5 tahun, pemerintah yang besok bikin 6 tahun, dan lain-lain. Atau misalnya di hukum lingkungan, strict liability dihapuskan, jadi buat kabur. Jadi artinya apa? Nanti kalau ada kasus kayak Lapindo lagi dan lain-lain, atau tumpahnya minyak itu di Kalimantan, maka kita harus membuktikan secara teknis bahwa operasional perusahaan itu punya sebab akibat terhadap kesalahannya. Coba saya tanya, siapa di antara kita yang sanggup membuktikan bahwa kapal tanker pengangkut minyak itu lah yang menyebabkan minyak tumpah? Gitu. Atau misalnya kebakaran hutan.
kebakaran itu disebabkan oleh perusahaan itu. Nanti dia akan buktikan arah angin ke sana, tingkat kekeringan kayunya mati, udah nggak ada lagi pertanggungjawaban lingkungan, begitu. Oke. Jadi cara beroperasinya Omnibus Law ini begitu, karena itu kita harus masuk ke dampak-dampak supaya masyarakat menyadari dan tidak main di level teknis perundang-undangan atau teknis per sektor yang sangat rumit. Terima kasih. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menyegerakan agar RUU yang disahkan secara inkonstitusional, yang muatannya sebenarnya inkonstitusional, tidak mencerminkan Indonesia, tapi dia mencerminkan bahwa ada negara lain Indonesia gitu, nggak tahu ya negaranya apa gitu. Kita sebut aja negara investasi yang didukung oleh mayoritas partai-partai. Kan RUU yang disahkan yang berubah jadi undang-undang dan kekuatannya otoritatif nih Mbak. Dia berlaku kepada seluruh warga negara gitu. Jadi sebelum ada dua pertanyaan. Sebelum barang ini diberi nomor dan dicatatkan lembaran negara oleh Om Jokowi gitu kan, apa yang harus dilakukan gitu. Nah yang kedua, seandainya Jokowi memang benar-benar tidak mendengarkan suara rakyat gitu, tidak melihat bahwa perlawanan penolakannya begitu besar pasca penomoran dan dicatatkan di lembaran negara gitu, apa yang harus kita lakukan Mbak gitu menurut Mbak Aswin dan kawan-kawan LBHI? Silakan Mbak. Ya, apa yang harus dilakukan? Jadi kita punya waktu paling lama 30 hari, karena kalaupun 30 hari Presiden Jokowi tidak menandatangani, dia tetap akan berlaku. Dan yang kedua, bisa lebih cepat lagi kalau beliau menandatanganinya besok misalnya atau nanti sore. Nah, apa yang harus dilakukan? Menurut saya, hentikan membaca apapun, kita hanya harus membaca Omnibus Law. Untuk apa? Untuk memproduksi konten. Kan saat ini kan era banjir informasi ya, jadi ada banyak sekali counter narasi. Surat telegram Kapolri kan tahun 2020 kemarin itu kan sudah mengatakan, memerintahkan Polri harus membuat counter narasi. Nah, Walhi ini harus memerintahkan juga, tinggalkan dulu komik dan lain-lain itu ya, atau apapun, baca Omnibus Law, kemudian produksi konten yang sesederhana-sederhananya. Misalnya kita menemukan bahwa banyak orang, dan sebarkan itu ke sebesar-besar seluas-luasnya supaya makin banyak orang yang menyadari bahaya dari undang-undang Omnibus Law. Kalau sudah disahkan, menurut saya terus saja. Kan Undang-Undang 2597 telah terjadi seperti itu. Oke. Gitu. Dan ada banyak cerita soal Orde Baru. Saya sulit sekali ya. Saya akhir-akhir ini sudah sejak lama tapi makin deg-degan. Tadi saya sampai salah menyebut Pak Jokowi, menyebut Pak Soeharto. Saya minta maaf nih Pak Jokowi, saya nggak sengaja. Itu alam bawah sadar karena kok mirip sekali gitu ya. Kemarin ada yang ngeluarin berita, apa? Aksi zaman Orde Baru. Di situ kemudian bahasanya sama tuh, bahasanya tentang menunggangi aksi. Cuma yang ngomong selain polisi juga ada tentara gitu ya, karena kita tahu pada masa itu polisi juga adalah bagian tentara gitu. Jadi ini betul-betul identik dengan Orde Baru. Nih saya bacain nih ya, Sudomo, aksi mahasiswa jangan sampai ditunggangi gitu. Sudomo kita tahu ya, ini Kompas 21 April 89. Kemudian Kodam Jaya sedang lacak penunggang unjuk rasa, Kompas 14 Desember 1991. Kemudian ada lagi, Kodam Jaya akan usut pihak yang tunggangi pemogokan 1 April 92. Ini kok bahasa narasinya sama gitu, sehingga saya gemeteran membaca dalam artikel ini ya. Jangan mereka saudara secara mikiran kali ya. Jadi anak ideologisnya Pak Harto udah lahir nih kayaknya itu. Namanya nggak usah disebut deh gitu ya. Entah apa yang terjadi ya. Gitu. Jadi dan Orde Baru mengajarkan
penolakan-penolakan itu secara konsisten terus dilakukan sehingga akhirnya berakhir Orde Barunya pada 1998 begitu. Nah, jadi maksud saya mau mengatakan ya kita harus terus menyuarakan penolakan meskipun itu sudah disahkan dan ada undang-undang juga 2597 yang bisa dihentikan begitu. Oke. Gini Mbak, saya mention Mbak direktur saya dulu gitu ya. Mudah-mudahan dia nonton nih Mbak Yaya gitu ya. Bu Nur Hidayati ada pesan dari Ibu Ketua Umum Asfinawati, kita harus berhenti bekerja yang lain Mbak. Kita membaca Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, agar konten produksi lebih maksimal gitu. Karena kami masih dikasih PR nih Mbak sama direktur yang sekarang ini gitu. Tapi saya mau bilang itu kayaknya kalau fokus 1-2 hari udah selesai, jadi bisa kerja yang lain lagi. Ya, saya sebutin aja Mbak Yaya, tolong diperintahin gitu, atau dikeluarkan surat edaran lah agar semua stafnya berhenti baca yang lain, buat laporan juga berhenti gitu. Yang penting baca RUU Omnibus Cipta Kerja yang baru disahkan gitu ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya gini Mbak gitu. Nah, tadi Mbak Asvin menyampaikan kalau seandainya RUU Cipta Kerja yang disahkan ini dinaikkan level di tantangannya Jokowi sore ini misalnya, atau dalam 30 hari dia secara serta-merta berlaku gitu kan. Tercatat lembaran negara, dia berlaku lah gitu. Tetap berlawan seperti yang saat ini gitu. Nah, tapi kalau saya lihat kan ada beberapa kawan-kawan organisasi masyarakat sipil itu, saya nggak usah sebut namanya, gitu. Ada beberapa kawan organisasi masyarakat sipil yang main di isu sektoral tertentu, atau ada yang main di isu agraria itu kan, mendorong penggunaan judicial review gitu kan. Nah, pertanyaan gini, kita tahu bahwa YLBHI merupakan, khusus YLBH Jakarta ya paling dekat gitu ya. YLBHI ini kumpulan lawyer-lawyer publik yang paling oke lah di Indonesia gitu ya, yang paling oke dan mempunyai tim yang sangat lengkap gitu. Apakah misalnya ketika ada pilihan yang berbeda gitu, apakah kawan-kawan LBH ikhlas nggak kira-kira misalnya LBH kantornya atau kawan-kawan pengacara publiknya membantu kawan-kawan yang memutuskan untuk melakukan judicial review, Mbak? Wah, ini pertanyaan yang harus dijawab secara organisasi bukan untuk publik ya. Nanti aja kita obrolin itu. Ya, tapi artinya begini. Artinya begini, judicial review itu sebuah jalan yang memang tersedia. Ya kan? Yang mungkin juga akan dilalui gitu. Tetapi yang mau saya katakan sebetulnya dia bukan jalan satu-satunya. Dan untuk masa-masa ketika undang-undangnya saja belum diundangkan, ngapain bicara judicial review? Kalau pada masa sekarang belum ada nomor ke judicial review, itu akan di NO, dinyatakan tidak diterima, karena yang bisa di judicial review adalah undang-undang, bukan RUU. Itu, jadi kita sekarang sedang berbicara dalam konteks waktu sekarang, gitu ya. Oke, terima kasih Mbak. Gitu. Tapi kira-kira tepat nggak ya judul diskusi kita ini mundur demokrasi ya, kemunduran demokrasi, Mbak? Nggak bisa lebih tepat lagi. Tidak bisa lebih tepat lagi. Ini adalah mundurnya demokrasi adalah ya itu inti dari Omnibus Law Cipta Kerja, itu inti dari proses yang kita alami sejak revisi Undang-Undang KPK, itu juga yang kita alami dengan revisi Undang-Undang MK yang sekonyong-konyong, Undang-Undang Minerba yang sekonyong-konyong. Mundurnya demokrasi. Kalau kita hitung, dan dalam demokrasi, kalau kita hitung 1 sampai 10 berapa nilai demokrasi yang dilakukan pemerintahan Jokowi dan parlemen dan pokoknya parlemen dan istana deh Mbak. Jokowi dan kawan-kawan partai politik ya, plus yang politisi yang ada di Senayan sana. Berapa nilai demokrasi kita di antara 1 sampai 10 Mbak? Saya tidak punya kemampuan sehebat itu kayaknya ya bisa men-scoring, tapi yang bisa saya katakan dari pengamatan YLBHI, dari laporan-laporan kasus, laporan-laporan hukum dan kebijakan 2019-2020 ini adalah titik terendah demokrasi Indonesia sejak reformasi. Dan yang kami teliti, kemunduran itu sebetulnya sudah terasa. Jadi laporan hukum, laporan tahunan, laporan HAM YLBHI tahun 2017 itu memuat kasus-kasus Orde Baru dan juga membelejeti apa sih sebetulnya ini ya, yang disebut Orde Baru itu apa? Ada militerisme,
kekerasan, pemberangusan kebebasan sipil, modal, dan lain-lain itu. Absolutisme politik. Kenapa 2017 konyong-konyong YLBHI mengeluarkan itu? Karena kami melihat bau-baunya kok mulai seperti kembali ke Orde Baru. Seberapa identik Mbak? Seberapa identik itu kembalinya ke masa Orde Baru? Atau ada beberapa tindakannya seberapa identik pemerintahan Jokowi? Ya. Jadi silakan Mbak. Ya, jadi ketika 2017 sampai sekarang itu tensinya semakin naik, ya, keidentikannya semakin kuat dan tidak pernah acak. Jadi nggak ada fluktuasi gitu ya. Dia makin lama makin tinggi. Jadi sebetulnya ketika 2015 YLBHI mengeluarkan itu kan kita juga berharap itu salah gitu ya. Dan tanda-tandanya masih benar gak sih? Lagi gitu ya, ada orang kemudian bisa dicegah aksi dan dipukul hanya karena ikut aksi, dikejar-kejar hanya karena aksi, karena dia sudah mau pulang dan sudah di stasiun gitu, dan di rumah makan juga, dan diambil, dipukul, dibawa kantor polisi semata-mata karena ketahuan ada odol di mukanya. Nah tapi 2020 itu lebih parah lagi, jadi tensinya naik terus gitu. Nah saya khawatir sekali kalau kita tidak segera menyadarkan publik tentang ini. Besok bangun tidur, Neo Orde Baru betul-betul sempurna. Oke. Sudah ada di Indonesia. Oke, ada beberapa pertanyaan sih Mbak, tapi saya cuma baca pertanyaan yang belum dicoba Mbak Asvin ya. Ini ada pertanyaan dari siapa? Ada Muhammad Fadil lagi, ada Hendrikus Adam, saya rasa itu sudah dijawab Mbak Asvin. Ini ada pertanyaan dari Umi, ini keren sih pertanyaannya gitu ya. Misal dia nanya kayak gini Mbak, jika tuntutan kita hari ini adalah melengsarkan Jokowi, tuntutan kita gitu, kalau aja kali gitu. Kita nggak nyebut itu ya Mbak gitu. Yang nyebut Umi ya, yang nyebut Umi yang melengsarkan Jokowi ini, bukan kita ya Mbak gitu ya. Jika tuntutan kita hari ini adalah melengsarkan, bukan. Jika Umi menyatakan tuntutan mereka adalah melengsarkan Jokowi dan syukur terjadi gitu. Nah kalau proyeksi Mbak Asvin dengan gerakan-gerakan massa kayak gini, apakah kemungkinan bagaimana proyeksi Mbak Asvin mengenai? Nah, bagaimana proyeksi Mbak Asvin kalau seandainya pemerintahan Jokowi berhasil dijatuhkan oleh gerakan saat ini? Saya nggak tahu juga itu, tapi ini pertanyaan orang gitu. Dan bagaimana proyeksi lintas pemerintahan pasca kalau seandainya gitu ya? Jangan marah ya Om Jokowi gitu. Kalau seandainya gerakan massa yang terus membesar ini bisa melengsarkan pemerintahan Jokowi gitu. Dan proyeksi Mbak Asvin gimana terhadap pemerintahan berikutnya gitu? Apakah dia pemerintahan yang sama gitu atau pemerintahan yang bisa membawa Indonesia secara lebih baik gitu? Gimana Mbak? Ya, jadi sebetulnya 98 mengajarkan banyak kali kepada kita setelah 22 tahun ini. Bahwa turunnya seorang presiden tidak menyelesaikan masalah. Karena presiden itu hanya satu dari jejaring atau dari sebuah sistem, nggak ada gunanya. Jadi sebenarnya 98 mengajarkan kita turunnya Soeharto itu turunnya Soeharto itu banyak membawa perubahan, tapi dalam waktu singkat kemudian kekuatan-kekuatan Orde Baru itu berkonsolidasi kembali dan lebih kuat tampaknya gitu. Karena kalau dulu kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat itu cukup pakai keputusan presiden, tapi sekarang dengan undang-undang artinya apa? Konsolidasi mereka lebih kuat lagi dan mereka bisa melakukan itu di era otonomi daerah. Kalau dulu kan sentralisasi. Nah itu kata kunci dari saya bahwa tidak sesederhana itu, turunnya presiden itu tidak menyelesaikan masalah juga. Kemudian pertanyaannya apa prediksinya? Saya tentu saja tidak punya kemampuan sama sekali, baik sebagai paranormal yang berkualifikasi, paranormal biasa aja enggak, atau balian gitu yang mungkin harus lebih ahli dari saya yang harus ditanya itu di masyarakat adat. Tapi saya juga bukan seorang saintis yang bisa memprediksi secara ilmu, tapi kira-kira begini, kita bisa lihat dari negara lain. Ada Mesir yang kemudian setelah gerakannya berhasil gitu ya, kemudian direbut oleh kekuatan tentara, begitu. Oke, oke lanjut Mbak. Ya. Jadi ada banyak hal dan yang menurut saya paling penting adalah jangan sampai yang harus kita pikirkan adalah jangan sampai ada
darah tertumpah meskipun itu cuma setetes gitu ya, karena ada banyak sekali perubahan yang kemudian memakan jiwa, nyawa orang yang tidak bersalah atau bahkan yang tidak tahu apa-apa. Oke, tapi kalau darah saya demonstrasi belakangannya Sudah tertumpah makin ya. sering sih ngeliat darahnya Mbak. Betul. Artinya itu jangan oleh kita kan gitu. Iya, apalagi kalau terakhir ikut demonstrasi itu sepanjang umur saya ikut demonstrasi ini baru demonstrasi yang paling banyak gas air matanya Mbak gitu. Sekali lempar 5-6 gitu. Saya nggak pernah ngerasain demonstrasi sebanyak itu gas air matanya gitu. Betul, dan gas air mata ditembakkan belum ada apa-apa kan, baru jam 4 kurang dan nggak ada alasan. Dari jam 2 Mbak. Iya, ada yang dari jam 2, betul. Ini ada 2 pertanyaan lagi Mbak Aswin. Satu dari Muhammad Hendro. Apakah dalam tradisi sistem hukum sipil law Eropa kontinental dikenal penggabungan banyak undang-undang dalam satu undang-undang dan undang-undang yang digabungkan itu masih berlaku atau dicabut? Itu pertanyaan Muhammad Hendro. Apakah tradisi hukum Eropa kontinental mengenal omnibus law? Kurang lebih kayak gitu pertanyaannya Mbak. Yang kedua, ini dari orang yang sangat tidak asing bagi kita Mbak. Namanya Halisa Halid gitu. Kayaknya dia bisa WhatsApp Mbak Aswin langsung deh, tapi dia nanya dari YouTube nih Mbak. Dia nanya bagaimana pendapat Kakak Aswin soal Perpu gitu. Ada 2 pertanyaan Mbak. Yang pertama terkait dengan tradisi Eropa kontinental dalam terkait dengan Omnibus Law. Yang kedua Perpu. Ini pertanyaan senior kita, Kakak Aswin gitu. Ya, oke, terima kasih buat kawan Hendro. Ya, jadi memang banyak ahli perundang-undangan kan menolak Omnibus Law karena dia tidak lazim dan di negara kita yang menganut sistem Eropa kontinental, dan juga itu tidak ada di dalam Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Begitu ya. Meskipun ada juga para ahli hukum yang mengatakan ya pembedaan civil law dengan Anglo-Saxon itu kan semakin kabur, dan ada juga yang beralasan yang ketiga dengan substansi. Kalau substansinya yang baik, kenapa enggak? Misalnya penerapan hak asasi Omnibus Law, penerapan hak asasi manusia untuk seluruh peraturan perundangan di Indonesia. Tapi kan nggak dibuat juga oleh pemerintah gitu. Setahu saya misalnya ada negara yang juga sedang merancang Omnibus Law di tengah situasi pandemi COVID-19, New Zealand, tapi bukan tentang yang lain-lain, tapi tentang COVID-19, Omnibus Law-nya. Nah, untuk Kakak Alin, Halisa Khalid, Perpu adalah sebuah kanal ya, dia sebuah jalan keluar, tetapi sebetulnya mau undang-undang, mau Perpu, itu adalah komitmen politik. Gitu. Jadi kita jangan melupakan bahwa apa yang dihasilkan oleh DPR dan atau apa yang dihasilkan oleh pemerintah atau apa yang dihasilkan pemerintah dan DPR sesungguhnya adalah manifestasi dari kehendak dan komitmen dan kehendak politik. Kalau komitmen politiknya ada, dia bisa bikin apa saja. Kan kalau komitmen politik bikin omnibus kan kita bisa lihat, meskipun kalau karena mereka sudah ngebet bikin omnibus law cipta kerja, semua proses bisa di-bypass. Itu namanya kemauan politik, bisa saja gitu kan. Jadi dia bisa bikin Perpu, dia bisa bikin undang-undang, terserah saja sih. Gitu. Yang penting dia memasukkan kepentingan rakyat Indonesia. Betul, Perpu itu adalah satu kata kunci yang mau diperkenalkan oleh Kak Halisa Khalid ya. Bahwa kan saling mengenal berarti ya Mbak ya? Ya saling mengenal ya sama Halisa Khalid ya? Bukan topik bukan topik yang ini. Gitu. Oke. Sebenarnya dia mau di penghujung Mbak ya. Sebelum masuk ke saya tanyain closing statement Mbak Aswin gitu. Saya mau nanya Mbak Aswin dapat info nggak ya yang terakhir kejadian di NTT kemarin sore? Iya. Mbak Aswin ngeliat itu nggak ya? Iya lihat. Meskipun saya lihat kronologinya aja nggak sanggup lagi lihat videonya ya. Putar sedikit berapa detik saya matikan. Pertanyaan saya kayak gini Mbak, apakah tradisi kekerasan kayak gitu, itu kan dari pemerintah pusatnya, pemerintah daerahnya, kayaknya pemerintah desa gitu nggak ya sekarang? Tapi saya melihat tradisi kekerasan itu kan semakin mengakar dilakukan oleh otoritas negaranya kan, pemegang kuasa negaranya ini semakin kasar sama rakyatnya. Menurut Mbak Aswin, kejadian NTT itu menggambarkan sesuatu apa atau misalnya ada pesan apa gitu
Saya mohon Mbak komentar Mbak Asvin terkait dengan kejadian di NTT di sore lalu gitu. Ya, jadi negara kita ini kan punya kepala pemerintahan selain kepala negara. Jadi apa-apa dan negara itu kemudian pengaturannya dimandatkan sebagian besar kepada pemerintah. Pemerintah itu adalah pengurus negara. Kalau negara itu kan ada rakyat dan lain-lain, ada lembaga-lembaga negara yang lain. Tapi hari per hari tindakan mengurus negara ini ada di pemerintah dan ada kepala pemerintahannya. Aparat keamanan seperti polisi itu di atasnya tidak ada kementerian lain. Di atas Kapolri tidak ada kementerian kepolisian, adanya presiden. Jadi baik buruknya kerja Kapolri secara undang-undang sangat ditentukan oleh kepala pemerintahannya itu presiden. Begitu. Nah, kita lihat memang yang saya alami sebagai LBHI, polisi itu pernah berupaya melakukan reformasi kepolisian yang meskipun belum tuntas, tapi jejak-jejak komitmennya ada. Misalnya apa? Peraturan Kapolri tentang pelaksanaan hak asasi manusia dalam kerja-kerja polisi itu bagus banget isinya. Di luar dia belum selesai dilaksanakan. Tapi yang sekarang kita lihat malah membuat peraturan kepolisian tentang Pam Swakarsa dan kekerasan kepolisian itu makin mencolok saat ini, baik dalam menghadapi masyarakat adat, petani, buruh, mahasiswa yang mencoba mendapatkan haknya, atau juga kriminalisasi itu tinggi sekali di dalam laporan HAM LBHI, meskipun kami punya keterbatasan hanya ada di 17 provinsi, dan saya yakin teman-teman saya itu pasti luput juga itu di provinsi-provinsi itu nggak bisa memasukkan semua soal. Jadi keras atau tidaknya polisi, aparat keamanan itu sangat ditentukan oleh presiden, oleh arah kebijakan politik pemerintah, dan itu yang tampak jelas bagi rakyat, bagi saya sebagai pendamping. Kekerasan itu masif sekali dan sangat mengerikan ya. Misalnya bagaimana Brimob Nusantara dipasang untuk menghadapi mahasiswa, menghadapi buruh, itu kan nggak masuk akal, gitu. Oke. Mungkin semoga menjawab ya. Menjawab dong Mbak. Kalau Mbak Asvin siapa sih yang nggak percaya gitu? Nah, closing statement Mbak, singkat dan ada pesan khusus ke Walhi untuk closing statement, sekaligus closing statement terkait dengan kemunduran demokrasi kita dan pesan untuk kami yang sedang berusia 40 tahun, Mbak. Silakan Mbak Asvin. Walhi sekarang berapa tahun? Maaf, 40 tahun ya? 40 Mbak, gitu. Tapi kami masih ceria dan imut-imut. 40 ya? Iya, jadi gini. Jadi Omnibus Law itu adalah instrumen utama kembalinya otoritarian di Indonesia, baik dalam proses maupun isinya. Dan kita sudah menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri, pengalaman kita, otoritarian itu betul-betul sudah dekat sekali dengan kita ya. Gitu. Dan ini taruhan, kalau kita gagal, bukan tidak mungkin, besar kemungkinan masa Orde Baru, New Orde Baru akan ada lagi di Indonesia. Jadi ini sekarang saatnya kita untuk melakukan perlawanan. Nah, untuk Walhi, saya tentu saja mengucapkan dirgahayu untuk Walhi yang ke-40. Walhi adalah salah satu sahabat paling akrab LBHI di berbagai tempat. Kami banyak mendapatkan bantuan macam-macam, pengetahuan dalam gerak dan sebagainya. Dan sebetulnya Walhi itu salah satu organisasi paling besar ya di Indonesia, lebih besar daripada YLBHI kalau dilihat dari jumlah perwakilan di berbagai wilayah. Dan besar sekali harapan bagi saya Walhi bisa menjadi salah satu jangkar untuk menahan demokrasi kita mundur ke masa sebelum Orde Baru dan juga melawan oligarki bersama-sama dengan rakyat. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Asvin. Sekali lagi terima kasih buat waktunya sejam lebih ya Mbak, nemenin berdiskusi dengan kami, menyampaikan bahwa negara ini nggak baik-baik saja, ada masalah, demokrasi yang mundur, pemerintah dan parlemen yang ngaco. Gitu. Terima kasih Mbak Asvin. Terima kasih udah mengajak saya di acara sepenting ini. Terima kasih Walhi. Oke. Terima kasih kawan Boy.
Teman-teman, mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami sampaikan kembali gitu. Tapi inilah diskusinya. Ini diskusi sesi terakhir terkait dengan Omnibus Law di rangkaian ulang tahun Walhi. Tapi perlawanan kita ini bukan perlawanan terakhir. Kita terus melawan sampai pemerintahnya menyerah dan memberikan keberpihakannya kepada rakyat. Salam adil dan lestari. Saya Evan Semiring, pamit.